السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فمعاشر المسلمين رحمكم الله. Alhamdulillah, puja-puji syukur selalu kita ucapkan kepada Allah atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, khususnya nikmatul iman, nikmatul Islam, nikmat sehat, dan masih banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Maka kita mohon kepada Allah agar dengan nikmat-nikmat ini Allah jadikan kita dalam golongan hamba-hambanya yang pandai bersyukur atas nikmatnya. Dan kita mohon kepada Allah agar Allah Subhanahu wa ta'ala mudahkan kita untuk senantiasa memuji Allah, mensyukuri atas nikmat Allah. Dengan Allah memudahkan kita banyak mengucapkan Alhamdulillah. Kemudian salawat dan salam kita haturkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dengan diutusnya beliau syariat Islam sempurna, dan kita mohon kemudahan dalam mengikuti sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kita mohon agar kita dimatikan dalam keadaan husnul khatimah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita masuk pada bab al-iqtisad fi ta'ah, yaitu dalam melakukan ketaatan itu kita pertengahan antara berlebih-lebihan dan menyepelekan. Untuk taat itu berbeda dengan meninggalkan larangan. Untuk melakukan ketaatan, Nabi katakan ittaqullaha mastata'tum. Bertakwa kepada Allah sesuai dengan kemampuan. Melakukan ketaatan kepada Allah itu sesuai dengan kemampuan. Dalam sedekah sesuai dengan kemampuan harta yang kita miliki. Dalam beribadah macam-macam amalia fisik, kita melakukannya sesuai dengan kemampuan fisik kita. Karena yang kita kejar dalam kita melakukan ketaatan kepada Allah ini adalah continue. Karena sebaik-baik kita beragama itu adalah ketika beragama ini melakukan ibadah, melakukan amaliyah, melakukan ketaatan kepada Allah itu ad-duam, continue, wa in qalla, walaupun tidak banyak. Sedikit tapi terus. Sedikit tapi terus. Itu lebih baik ketimbang sesekali banyak kemudian berhenti. Atau kita paksakan
di usia kita yang masih muda, kemudian masuk usia tua, kita tinggalkan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Abdullah, la takun misla fulan." Wahai hamba Allah, wahai Abdullah, jangan seperti fulan. Fulan ini gemar salat malam, kemudian setelah itu ditinggalkan sama sekali. Jangan seperti fulan, dia puasa, kemudian pada akhirnya tidak pernah puasa sama sekali. Jangan seperti fulan, dia melakukan sesuatu itu dengan memaksakan dalam jumlah yang sangat besar dan seterusnya, pada akhirnya dia jenuh, lelah dan ditinggalkan. Artinya yang baik adalah adwamuha wa in qalla. Continue walaupun jumlahnya sedikit. Ma'asyiral muslim rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Taha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa." Wa qala ta'ala, "Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra." Allah menghendaki kemudahan untuk kalian dan Allah tidak menghendaki kesulitan untuk kalian. Kemudian Allah katakan Taha. Taha ini adalah penggabungan antara dua huruf hijaiyah, huruf Arab. Bukan seperti yang dianggap oleh beberapa orang, Taha yang ada pada pembukaan surat ini adalah namanya Nabi Muhammad. Tidak. Lamma dzakara al-muallif rahimahullah fi bab sabiq kasrat turuqil khair, bayan fi hadzal bab annahu yanbaghi lil insan ay yaktasib fi ta'ah. Maka kita ini yang lalu kita membahas tentang banyaknya jalan menuju kebaikan, maka di sini mengingatkan kita agar dalam melakukan ketaatan itu antara berlebih dan meremehkan. Lianna hadza huwal matlub minal insan fi jami' ahwali. Karena diharapkan, yang dituntut dari setiap orang itu adalah senantiasa melakukan ibadah dalam kondisi apapun. Istighfar, setiap hari istighfar. Jangan sekarang ngejar 1000, besok berhenti. Kemudian ingat lagi 500, capek berhenti. Berhenti dulu nunggu. Nanti baru ingat lagi 1000 lagi lah. Kita ikut Nabi berapa banyak sehari? 70 sampai 100 kali memohon ampun, istighfar, astagfirullah, astagfirullah. Paling kita ini kalau ikut rutin setiap sholat 5 kali sholat kita baca 10 kali, baru 50 kali istighfar. Itu kalau kita bacanya istighfar 10 kali. Tapi seringkali kita baca astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah 3 kali. Setelah itu tidak bisa lanjutkan lagi istighfarnya. Sementara dosa yang kita lakukan banyak. Maka Nabi mengajarkan, aku memohon ampun kepada Allah setiap hari 70 kali. Dalam riwayat yang lain 100 kali. Artinya Nabi memberikan batasan minimal 100. 70 sampai 100. Itu aja kita lakukan. Tidak usah ngejar saya sanggup 1000. Saya bisa ini. Nanti giliran bisa 1000 karena masih nganggur. Begitu mulai sibuk, belum 50 sudah meninggalkan tempat. Maka dalam kondisi seperti ini kita tetap melakukan yang terringan yang Nabi perintahkan untuk bisa kita membiasakan dan melanjutkan menjadi bertambah jumlahnya. Supaya apa? Supaya nanti ketika kita dalam keadaan lemah tidak memberatkan diri kita. Dulu saya bisa
500. Kalau kita sekarang berkurang dari 500 berarti kita tidak konsisten dan semakin merosot. Kemudian ma'asyiral muslim rahimakumullah, Allah berfirman, "Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama." Sampai dalam perihal infak, mereka tidak berlebihan dan tidak juga bakhil, akan tapi mengambil di antara keduanya. Allah katakan apa? وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَى عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا. Jangan engkau letakkan tanganmu, kau genggam di belakang apa? Di belakang ini tengkuk. Dan letakkan tanganmu di belakang tengkuk. Ini isyarat bakhil. Maaf, tangan kiri, kanannya belum bisa begini. Kata Allah, "Wala tabsutha kullal bast." Dan jangan kau keluarkan semuanya. Karena hasilnya nanti fataq'uda maluman mahsura, maka nanti kamu akan duduk dalam keadaan mencaci diri kalian sendiri dan menyesal. Kalau terlalu bakhil nanti menyesal, kalau terlalu loman menyesal. Kenapa? Kebutuhan lain masih banyak, akhirnya tidak bisa dicukupi. Ma'asyiral muslim rahimakumullah. Hakadha ta'ah yanbaghi an taktasid fiha, bal yajib 'alaika an taktasid fiha. Beginilah ketaatan yang wajib kita ini tidak memaksa, tapi pertengahan yang kita ambil sesuai kemampuan. Fala tukallif nafsak ma la tutiq. Jangan pernah engkau paksakan dirimu untuk mengerjakan ketaatan di atas kemampuan. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala datang kabar tentang 3 orang yang salah seorang mereka mengatakan, "Aku tidak mau menikah karena menikah menghabiskan waktuku untuk beribadah kepada Allah." Yang satunya lagi mengatakan, "Kalau gitu aku puasa terus dan tidak mau berbuka." Yang satu lagi mengatakan, "Aku akan bangun sepanjang malam dan tidak pernah tidur." Maka Nabi memanggil ketiga orang ini, atau Nabi mengatakan, "Mabalu aqwamin yaquluna kadza wa kadza." Ini dari Sahih Bukhari. Apa yang diinginkan oleh kaum ini? 3 orang itu yang dimaksud. Mereka mengatakan begini dan begitu. Aku akan sholat dan tidak tidur, aku akan puasa dan tidak berbuka, dan aku menikahi wanita. Nabi mengatakan, "Ana usalli wa anam." Aku sholat dan tidur malam hari. Kemudian aku puasa dan juga aku berbuka. Dan aku juga menikah dengan wanita. Maka siapa yang enggan mengikuti sunnahku, maka dia bukan dari golonganku. Fatabarra'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi berlepas diri dari siapa-siapa yang tidak mengindahkan sunnahku. Wa kallafa nafsahu ma la tutiq, dan membebankan jiwa dirinya di atas batas kemampuannya. Ini termasuk yang Nabi berlepas diri darinya. Kemudian dengan mendatangkan firman Allah, "Taha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa." Disebutkan Taha di sini adalah hadzani harfan min hurufil hija. Ini adalah 2 huruf dari huruf hijaiyah, yang mana ta sendiri huruf, ha sendiri huruf. Walaysa isman min asma'in nabi, dan dia tidak termasuk nama dari nama-nama Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang diyakini oleh sebagian orang. Bal hiya minal huruf al-hijaiyah allati ibtada'aha Allah biha fi ba'd as-suwaril karimah min kitabihil aziz. Dan ini adalah huruf-huruf hijaiyah
yang Allah memulai dengan huruf-huruf hijaiyah ini pada sebagian surat Al-Quran di pembukaan surat. Dan ini adalah huruf laisa laha makna, yang tidak memiliki makna. Lianna Al-Quran nazala bil lughatil arabiyyah. Dan karena Al-Quran ini turun dengan bahasa Arab, wal lughatul arabiyyah la taj'al lil huruf al hijaiyah makna. Dan kaidah bahasa Arab ini, bahasa Arab itu tidak menjadikan makna untuk huruf. Bal la yakunu laha makna illa idza rakkabta wa kanat kalimah. Dan atau rukibat wa kanat kalimah. Dan dia tidak memiliki makna kecuali dia digabung, disusun menjadi satu kata, baru dia bisa punya makna. Walakin laha maghzan azim, tapi dia punya tujuan yang agung. Apa tujuannya dengan pembukaan surah dengan huruf-huruf ini? Tujuan utamanya adalah at-tahaddi al-zahir li haula'il mukadzibina lirrasul. Ini adalah bentuk tantangan yang jelas, yang nyata bagi pendusta-pendusta yang mereka mendustakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka ini orang-orang yang mendustakan Nabi sallallahu alaihi wasallam ajazu an ya'tu bi syai'in misal Al-Qur'an. Mereka betul-betul tidak sanggup untuk mendatangkan seperti Al-Qur'an, baik satu surat, 10 surat, beberapa ayat. Wa ma hadza fa inna hadzal Qur'an, walaupun demikian Quran ini yang bisa membuat orang ini tidak sanggup mendatangkan yang serupa dengannya, lam ya'ti bi hurufin gharibah, dia tidak mendatangkan dengan huruf-huruf yang aneh, asing. Hurufnya tidak ada huruf Latin, semuanya huruf Arab. Tidak ada huruf Hanacoroko. Ya, semuanya huruf Arab karena Al-Qur'an ini bahasa Arab, dan yang mereka kenali semuanya berbahasa Arab. Lam yakunu ya'rifunaha bal atabil huruf allati yurakkibuna minha kalamahu. Ini mereka tidak mengetahui bahasa ini, bahkan mereka ini mengerti kalau bahasa huruf-huruf ini adalah huruf-huruf Arab, kalau dia disusun dia memiliki makna. Maka dari itu hampir setiap surat yang dimulai dengan huruf-huruf hijaiyah seperti alif lam mim, alif lam ra, Thaha, Yasin, Shad dan seterusnya, maka setelah huruf ini Anda pasti mendapati setelahnya penyebutan Al-Qur'an atau kitab Al-Qur'an. Yasin wal Qur'anil Hakim. Ya. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi. Alif lam mim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Nazzala 'alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minat tawrat, dan seterusnya. Artinya semuanya. Surat Al-A'raf Allah sebutkan alif lam mim sad. Kitabun unzila ilaika fala yakun fi sadrika haraj. Nanti surat Yunus dimulai dari alif lam ra. Tilka ayatul kitabil hakim. Semuanya menunjukkan tentang Al-Qur'an. Setiap selesai huruf atau pembukaan surat yang dimulai dengan huruf-huruf Thaha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Kami tidak menurunkan kepadamu Al-Qur'an agar kamu menjadi sengsara. Tidak. Jangan sampai kita beranggapan membaca Al-Qur'an menghabiskan waktu. Salah. Tapi justru semakin banyak membaca Al-Qur'an, semakin menjadikan waktu kita barokah.
Dan banyak pekerjaan yang tidak bisa kita kerjakan karena kita banyak membaca Al-Quran di hari itu, banyak pekerjaan yang bisa kita selesaikan karena keberkahan dari membaca Al-Quran. Dan ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Allah katakan ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Artinya ma anzalallahu 'alan nabiyyi hadzal Qur'ana liyanala asyaqa bihi. Allah tidak menurunkan kepada nabinya Al-Quran ini supaya nabi ini mendapatkan kesengsaraan dengan Al-Quran. Tidak. Walakin liyanala as-sa'adah wal khair wal falah fid dunya wal akhirah. Akan tetapi supaya nabi mendapatkan kebahagiaan, kebaikan, keberuntungan, kemenangan fid dunya wal akhirah. Baik di dunia maupun di akhirat. Dan kemudian Allah pertegas lagi pada surat Taha ayat ke 123 sampai 127. Allah katakan qala ihbita minha jami'a ba'dukum li ba'din adu. Allah katakan turunlah kalian berdua darinya, dari surga. Siapa yang dimaksud? Nabi Adam dan Hawa. Ba'dukum li ba'din adu. Sebagian kalian akan menjadi musuh bagi yang lain. Fa imma ya'tiyannakum minni huda. Maka adapun apabila datang kepadamu, kepada kalian petunjuk dariku, Allah katakan faman ittaba'a hudaya fala yadhillu wala yashqa. Maka siapa saja yang mengikuti petunjukku, kata Allah, maka dia tidak akan tersesat dan tidak akan sengsara. Wa man a'rada an dzikri, ini dibalik lagi. Dan barang siapa yang berpaling dari mengingat aku, fa inna lahu ma'isyatan dhanka, maka baginya kehidupan yang sempit, sesak. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan nanti kelak kami akan mengumpulkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Ini yang tidak mau mengikuti petunjuk, tidak mau mengingat Allah, tidak mau membaca Al-Quran, dikumpulkan oleh Allah dalam keadaan buta. Kemudian di hari kiamat setelah dikumpulkan dalam keadaan buta, dia mengatakan, qala rabbi lima hasyartani a'ma. Wahai Tuhanku, kenapa engkau kumpulkan aku dalam keadaan buta? Wa qad kuntu basira. Padahal dulu aku ini bisa melihat. Apa kata Allah? Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha. Allah berfirman, demikianlah telah datang kepadamu ayat-ayat kami, maka kamu melupakannya. Wa kadzalika al-yawma tunsa. Demikian juga pada hari ini kalian juga akan dilupakan. Wa kadzalika najzi man asrafa wa lam yu'min bi ayati rabbih wal azabul akhirati ashaddu wa abqa. Dan demikianlah kami memberikan balasan kepada orang-orang yang melampaui batas dan tidak beriman dengan ayat-ayat Tuhannya. Maka kata Allah, wal azabul akhirati ashaddu wa abqa. Dan sungguh siksaan di akhirat itu lebih berat dan lebih kekal. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran ini untuk dibaca. Namanya Quran itu apa? Dari kata qara'a, yaqra'u, qira'atan wa Qur'anan. Artinya apa? Bacaan. Jadi Al-Quran itu untuk dibaca, tidak digunakan untuk ngusir jin. Terus kalau ditaruh Quran kemudian tidak ada jinnya yang masuk ke rumah. Ada. Karena yang punya rumah juga tidak baca Qurannya, jadi teman akhirnya. Jadi Quran itu bukan dipajang. Sebentar lagi menjelang puasa Qurannya keluar semua.
Karena setannya ada di belenggu. Ayo. Setan itu ketika azan pergi, lari dari tempat azan. Begitu selesai azan, langsung datang lagi mengganggu. Iqamah lari, begitu selesai mau sholat, mau takbiratul ihram sudah tidak khusyuk lagi, hilang. Ketika azan pergi, maka Nabi mengatakan apa? Ketika azan, selesai azan, kita menjawab azan, selesai azan kita baca Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati tammah was-salatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'athul maqamal mahmud alladhi wa'ata innaka la tukhliful mi'ad. Ada yang membaca wa ba'athu maqaman mahmudanil ladzi wa'ata, boleh. Artinya apa kata Nabi? Man yas'alillaha liyal wasilah, maka barang siapa setelah azan dia menjawab azan, kemudian setelah itu dia berdoa ini dan memohonkan kepada Allah untukku al-wasilah, kata Nabi, halat lahu syafaati, maka dia akan mendapatkan syafaat dariku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Azan, syaitannya pergi, azan selesai, kita belum sempat baca itu ngomong, disibukkan dengan orang, handphone bunyi, balas WA, supaya tidak membaca apa? Doa setelah azan, karena keutamaannya luar biasa. Itu baru menjawab azan. Setelahnya apa lagi? Nabi katakan ad-du'a bainal azan wal iqamati la turad. Doa antara azan dan iqamah tidak akan tertolak. Kita akhirnya bingung, sholat, doa. Iya. Ada sholat, ada waktu doa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian setelah itu Al-Quran kembali. Al-Quran. Maka dari itu, walakin litas'ad fid dunya wal akhirah. Akan tapi Al-Quran diturunkan ini supaya kita ini bahagia dunia akhirat. ولهذا لما كانت الأمة الإسلامية أمة القرآن تتمسك به وتهتدي بهدي صارت لها الكرامة والعزة والرفعة على جميع الأمم. Maka tatkala umat Islam ini berpegang dengan Al-Quran dan mengambil hidayah petunjuk darinya, maka umat ini Al-Quran ini akan menjadi keutamaan, penyebab menjadinya karamah, izzah, kemuliaan, rif'ah, keterangkatan derajatnya di atas seluruh umat. Fafatahu masyariqal ardi wa magharibaha, sehingga umat-umat terdahulu di zaman Nabi, umat di zaman Abu Bakar, di zaman Umar bin Khattab, mereka bisa mentaklukkan penjuru bumi dari timur sampai ke barat. Semuanya dikuasai. Spanyolnya dikuasai. Ya, Alhambranya berhasil dibuat dan seterusnya. Akhirnya musuh-musuh Islam tidak mau mereka ini mengakui akan Alhambra ini. Tapi ternyata dari PBB menghendaki supaya ditunjukkan, dan mereka dengan keras mengatakan ini bukan peninggalan negara kalian Spanyol, ini adalah keajaiban dunia. Jadi dibiarkan sampai rusak, sampai tumbuh-tumbuhan liar, banyak ular dan seterusnya. Padahal pada waktu itu yang membangun itu membuat saluran air. Ketika datang musim dingin, air yang keluar itu hangat. Ketika musim panas, air yang keluar dingin. Itu pada tahun itu yang membangun orang Persia. Dan memang ingin dihilangkan. Tapi dengan kehendak Allah, itu peninggalan-peninggalan Islam. Bukti-bukti
Islam yang luar biasa. Setelah itu kemudian setelah selesai mereka mengatakan, tuh lihat toleransi beragama di negeri kami. Mereka belum pernah masuk ke Indonesia. Kalau mereka masuk ke Indonesia tidak ada toleransi seperti Indonesia. Umat Islam terbanyak dan pemeluk agama lain tinggal di negara kita ini, mereka tenang. Bahkan mereka tersakiti sedikit pun bertingkah. Minoritas bertingkah. Saya ngobrol sama teman, bagaimana kalau mereka yang mayoritas? Habis muslimin di Indonesia. Tapi alhamdulillah muslimin di Indonesia mayoritas. Terus pernah terjadi di Poso, subhanallah dengan izin Allah, ketika pemerintahan tidak maju ke sana, ada kita kenal Laskar Jihad masuk ke sana, izin ke presiden pada waktu itu tidak diizinkan. Minta supaya negara ikut campur, tidak, karena serangannya luar biasa. Orang sholat Id tahun 96-97 itu di Bren, ya, di tengah lapang. Sampai akhirnya dari Laskar Jihad Allah berikan keberanian, Allah berikan keikhlasan bagi mereka, sehingga mereka berjuang, berjihad, meninggalkan keluarganya. Mereka tahu taruhannya nyawa, mereka pergi. Dan mereka mengajarkan kaum muslimin pada waktu itu betul-betul ditumbuhkan keimanan kepada Allah, keyakinan yang luar biasa, dan mereka tidak lagi takut dengan musuh Allah. Dibuatkan camp-camp khusus untuk pembelajaran akidah kepada mereka. Sampai akhirnya terkondisikan, barulah dari pemerintahan pusat datang turun, dan teman-teman Laskar Jihad mengatakan kalau sudah pemerintah turun tangan, kita pun akan pergi, pindah. Di saat kaum muslimin di sana sudah akidahnya sudah tertanam kuat. Tahu sampai juga akhirnya Laskar Jihad juga dibubarkan namanya. Tapi insya Allah pergerakannya masih Masya Allah jaga. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian Al-Imam An-Nawawi rahimahullah membawa ayat yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Yakni anna Allah yurid bina fima syara'a lana at-taysir. Maka Allah Subhanahu wa taala ketika menyebutkan ayat ini, Allah menginginkan kemudahan untuk kalian dan tidak menginginkan kesulitan untuk kalian. Maka Allah memberikan syariat ini semuanya mudah untuk diikuti. Naluri manusia seluruhnya itu ketika mereka dalam keadaan terjepit, pasti mereka melihat ke atas. Ya Allah, ya Tuhan, dan seterusnya. Berdebat, Allah di mana berdebat. Tapi ketika dalam keadaan susah, kemana larinya? Matanya ke atas, ya Rabb, wahai Tuhanku, ya Allah, dan seterusnya. Walaupun mereka tidak mengatakan Allah, tetap mereka mengatakan Tuhan, tetap mengarah ke atas. Orang-orang musyrikin, mereka ketika menyeberang dengan menggunakan kapal, menyeberangi lautan dengan menggunakan kapal, Allah katakan, Allah gambarkan keadaan mereka, wa idza raqibu fil fulki, dan ketika mereka menyeberangi lautan menggunakan kapal, apa kata Allah? Da'awullaha mukhlishina lahuddin. Mereka ini berdoa kepada Allah dan mengikhlaskan agama lillah. Falamma najjahum ilal barri idzahum musyrikun. Tatkala Allah selamatkan mereka semua dari lautan sampai ke daratan, kembali mereka menyekutukan Allah. Maka ma'asyiral muslim rahimakumullah, perintah Allah Subhanahu wa taala semuanya sesuai dengan kepentingan maslahat manusia. Pada ayat puasa pun
hatta la yadhunna adh-dhann annahu unzila 'alan nas lil masyaqqah wat ta'ab. Sampai puasa yang seakan-akan ini memberatkan manusia, memberatkan orang menganggap ini Allah wajibkan puasa ini menyiksa, memberatkan. Tapi ternyata tidak. Justru Allah memberikan jalan untuk memberikan kesehatan kepada orang-orang yang 11 bulan makannya los, dengan puasa dipaksa istirahat. Dan di waktu puasa bulan Ramadan itu beribadah seberat apapun menjadi ringan. Siang hari berpuasa, pokok malamnya tidak balas dendam makannya, ya. Buka puasa makanan sehari tidak makan, dibalas malam hari, ya sudah tidak terawih juga. Banyak kehilangan. Maka sebetulnya ma'asyiral muslimin, puasa itu adalah untuk memudahkan. Dan bahkan ketika orang tidak sanggup berpuasa, safar contohnya, masih Allah berikan keringanan, boleh tidak puasa. Orang sakit boleh tidak berpuasa, diganti di hari yang lain. Pekerja berat, kalau pekerjaannya setahun penuh tidak ada istirahat, maka dia tidak berpuasa, boleh membayar fidyah. Kecuali ada istirahat kerja 3 bulan, 4 bulan, dia bisa membalas atau membayar qadha puasa. Tapi kalau pekerjaannya sepanjang tahun, kalau mereka sampai tidak berpuasa, sampai mereka ini tidak bekerja, yang di rumah tidak makan, ya, maka bagi mereka tidak ada puasa, yang ada membayar fidyah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dan Allah tidak menginginkan keberatan untuk kita ini. Bahkan sampai salat pun Nabi katakan shalli qa'iman, salat dalam keadaan berdiri. Kalau tidak mampu, faqa'idan, maka dalam keadaan duduk. Kalau tidak mampu, fa'ala jamb, maka boleh berbaring. Ngasih isyarat mata sampai meninggal disalatkan. Ya, artinya tidak dipaksa semuanya harus begini, tidak. Kalau tidak mampu, boleh. Tidak bisa berwudu, boleh tayammum. Maka ini ma'asyiral muslimin, Allah Subhanahu wa taala menginginkan kemudahan untuk kita dan tidak menginginkan kesulitan. Dan dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dakhala 'alaiha wa 'indaha imra'ah. Nabi datang masuk ke tempat Sayyidah Aisyah dan di sisi Aisyah ada seorang tamu perempuan. Qala man hadhi? Nabi bertanya kepada Aisyah, siapa ini? Siapa perempuan ini? Maka Aisyah mengatakan, qalat hadhihi fulana. Ini adalah fulana. Kemudian Aisyah menyebutkan solat orang perempuan ini yang luar biasa. Sayyidah Aisyah terkagum dengan solatnya wanita ini. Maka Nabi mengatakan, "Mah, alaikum bima tutiqun." Jangan paksa. Jangan kau lanjutkan. Maka kerjakan sesuai dengan kemampuanmu. Fa wallahi la yamallu. Fa wallahi la yamallu Allahu hatta tamallu. Maka demi Allah, Allah tidak akan pernah bosan untuk memberikan balasan kebaikan yang kalian lakukan sampai kalian bosan dalam melakukan kebaikan. Puasa kita sanggup 1 bulan, salat malam sanggup satu bulan, ringan, dan seterusnya. Allah terus memberikan pahala sampai kitanya yang tidak sanggup. Mungkin panjang sekian lama salat di luar Ramadan, tidak bisa panjang, tapi tetap Allah memberikan pahala. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa kana ahabbud din ilaihi ma dawama sahibuhu alaihi. Dan agama yang paling dicintai oleh Allah adalah yang dilakukan secara
terus menerus, continue. Dan kemudian ma'asyiral muslim rahimakumullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang umatnya ini beribadah dalam keadaan yang di luar kemampuannya. Maka pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu memasuki satu masjid. Kemudian di sana Nabi mendapati ada tali yang diikatkan di antara dua tiang. Diriwayatkan dari Anas, dia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk ke masjid. Fa idza hablun mamdud baina as-sariyatain. Yang mana tali ini terikat di antara dua tiang. Kemudian Nabi bertanya, "Ma hadzal habl?" Ini tali apa? Qalu, mereka mengatakan, "Hadza hablun li Zainab." Ini adalah tali miliknya Zainab. Fa idza fatarat ta'allaqat bihi. Kalau Zainab ini sudah capek, maka dia berpegangan pada tali ini supaya tetap bisa melakukan sholat. Apa yang dikatakan oleh Nabi? Nabi memuji? Tidak. Nabi mengatakan, hullu, lepas. Lepaskan tali ini, liyusalli ahadukum nasyaqahu. Hendaklah salah seorang di antara kalian ini mengerjakan sholat dalam keadaan dia ini mampu, kuat. Kalau dia ngantuk, dia capek, falyarqud, tidur. Kalau capek baru tidur. Kalau dia sanggup, kalau dia dalam kondisi fresh, dia sholat. Kalau capek istirahat. Dan dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza na'asa ahadukum wa huwa yusalli falyarqud hatta yadhhaba anhu an-naum. Fa inna ahadakum idza shalla wa huwa na'is la yadri la'allahu yadhhab yastaghfir fayasubbu nafsahu." Ini di sini Nabi mengajarkan kepada kita, apabila salah seorang di antara kalian ini mengantuk, dia dalam keadaan sholat, ini sholat apa? Sunnah, ya, atau sholat wajib yang mungkin dia kurang tidur, zuhur, sholat tidak bisa-bisa, maka apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Falyarqud hatta yadhhab anhu an-naum. Dia tidur dulu sebentar supaya hilang ngantuknya, hilang keinginan kecenderungan tidurnya. Fa inna ahadakum idza shalla wa huwa na'is. Karena sesungguhnya salah seorang di antara kalian ketika dia salat dalam keadaan dia mengantuk, la yadri, dia tidak mengerti. La'allahu yadhhab yastaghfir fayasubbu nafsahu. Bisa jadi dia ini pergi memohon ampun, tapi dia justru mencaci maki dirinya sendiri. Karena tidak sadar. Tidak sadar dengan apa yang dia ucapkan. Maka wakadzalika rubbama arada yas'alallah al-jannah fayas'aluhu an-nar. Karena bisa jadi pada waktu dia berdoa dalam keadaan ngantuk, dia meminta kepada Allah, Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Ya Allah, kami mohon kepadamu husnul khatimah. Salah karena ngantuk. Orang ini minta ya Allah, orang ini minta su'ul khatimah. Karena beda antara husn sama su'. Terkadang terjadi. Karena apa? Karena ngantuk. Maka Allah Subhanahu wa taala katakan la taqrabus shalah wa antum sukara. Di saat turun ayat pelarangan minum khamar ini adalah di antara jangan kalian sholat di saat kalian mabuk sampai kalian sadar betul apa yang kalian ucapkan. Ini sebelum larangan khamar. Artinya apa? Menunjukkan
pentingnya kita sholat itu kita mengerti apa yang kita baca. Ma'asyiral muslim rahimakumullah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Ibnu Mas'ud bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, halakal mutanatti'un. Qalaha thalathan. Celaka bagi orang yang memaksakan diri dalam ketaatan bukan pada tempatnya. Memaksakan ketaatan bukan pada kadar kemampuannya. Sama halnya ketika terjadi di zaman Nabi Musa alaihissalam. Ini ketika mereka ada salah seorang yang terbunuh dari mereka, kemudian minta supaya cari siapa saksinya yang bunuh ini. Jadi tetangganya ini dituduh bahwasanya dia yang membunuh. Padahal yang membunuh adalah keponakannya sendiri karena dia salah satu ahli waris. Kalau orang ini meninggal, semua hartanya turun kepada dia. Tidak sabar dibunuh. Alat untuk membunuhnya dilempar kepada tetangganya. Kemudian dia teriak-teriak, menangis, mengatakan fulan membunuh paman saya. Ini tuduhan. Maka rame. Kemudian di antara Bani Israel ini mengatakan, orang bijaknya mengatakan, alaysa fikum Musa? Tidakkah di antara kalian ada Nabi Musa? Kata mereka ada. Tanya kepadanya. Maka mereka datang kepada Nabi Musa alaihissalam. Maka perhatikan apa yang dikatakan oleh Nabi Musa kepada mereka tatkala terjadi fitnah yang luar biasa. Maka dalam Al-Quran Allah katakan, innallaha ya'murukum an tadbahu baqarah. Sesungguhnya Allah telah memerintahkan kalian untuk menyembelih sapi. Sudah, nanti kalau sudah disembelih, ambil dari salah satu anggota tubuh sapi ini, pukulkan kepada mayit, nanti mayitnya akan ngomong siapa yang membunuh. Selesai, simpel kan? Simpel. Tapi mereka tidak. Mereka mengatakan, atattakhiduna huzwa? Apa kamu maunya mengolok-olok kami? Andaikan mereka ini sudah pasrah, nurut, manut akan perintah menyembelih sapi apapun, maka akan tercapai tujuannya, maksudnya akan tercapai. Tapi mereka masih tanyakan wahai Musa kepada Tuhanmu supaya menerangkan kepada kami sapinya yang bagaimana. Setelah itu tanyakan lagi wahai Musa kepada Tuhanmu supaya menerangkan warnanya yang warna apa. Tanyakan lagi wahai Musa kepada Tuhanmu, sapi ini digunakan untuk membajak sawah atau tidak. Akhirnya mempersulit. Padahal sembelih selesai. Hanya karena sok-sokan tanya turun. Maka sampai dalam Al-Quran ketika penetapan syariat itu, Nabi katakan apa? La tas'alu an asya'. Jangan banyak mempertanyakan perkara-perkara. Intubdalakum tasukum. Kalau kalian tanya dan dijawab, dan itu mempersulit kepada kalian. Ini bagaimana? Itu bagaimana? Persis dengan Bani Israel. Akhirnya apa yang terjadi? Mereka harus menyembelih sapi sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan mereka. Yang punya hanya satu orang, persis dengan apa yang menjadi ciri untuk disembelih tadi. Yang punya sapi tahu hanya ini, tidak ada lagi yang punya. Yang punya mengatakan, saya akan menjual sapi ini. Berapa harganya? Harganya nanti ketika sudah disembelih, kemudian kulitnya tadi digelar, diisi dengan emas, kemudian ditutup. Itulah harga sapi. Gimana? Setuju, tidak setuju? Ya mereka mau tidak mau.
Maka Allah katakan fadzabahuha wa ma kadu yaf'alun. Mereka menyembelih dan hampir-hampir mereka tidak mengerjakan perintah itu. Padahal setelah disembelih diambil ekornya dipukulkan. Bangun dengan izin Allah. Siapa yang membunuhmu? Yang membunuh saya adalah fulan ibnu akhi, keponakan saya sendiri. Sudah jawabannya selesai, sudah mati lagi. Ringan sembelih, cukup. Maka kita dalam perkara-perkara yang sudah jelas tidak usah mempersulit. Pertanyaan yang boleh tanya, boleh untuk mengetahui hukum, karena kita syariat sudah selesai sempurna. Maka untuk kehati-hatian kita boleh bertanya, harus bertanya. Harus bertanya. Allah katakan apa? Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun bil bayyinat waz zubur. Jadi apa? Maka tanyakan kepada ahlinya jika kalian tidak mengerti tentang Al-Qur'an, tentang penjelasan-penjelasan kepada ahlinya. Siapa ahlinya? Ulama. Oh ini boleh ya, ikhtilaf, yang berbeda pendapat yang bukan masuk kategori ulama. Kita yang sama-sama bingung berselisih. Ya, karena tidak pernah disampaikan kepada ahlinya. Maka tanya kepada ahlinya. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka ini termasuk dalam golongan yang berlebih dalam urusan beribadah kepada Allah. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah, insyaallah kita akan membahas sedikit hadis dari Abi Abdullah Jabir ibn Samurah. Dia berkata, kuntu usalli ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam as-salawat. Aku pernah salat, beberapa salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fakanat salatuhu qasdan wa khutbatuhu qasdan. Dan salat beliau sallallahu alaihi wasallam itu tidak panjang, khutbahnya juga tidak panjang. Faqad qala, maka dalam hadis Jabir bin Samurah ini tadi, dia mengatakan sesungguhnya dia salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka salat yang dimaksud adalah salat al-Jumu'ah, salat Jumat. Fakana salatuhu qasdan wa khutbatuhu qasdan. Maka adalah salat beliau Jumat itu tidak panjang, tidak pendek. Khutbahnya juga demikian. Allazi laysa fihi takhfif wa la tasqil. Jadi khutbahnya itu tidak ringan yang tidak memiliki arti, atau tidak panjang yang panjangnya itu apa bahasa kita gelatur ya. Jadi khutbah Jumat itu tidak pendek sekali, tidak panjangnya ini yang tidak terarah. Terkadang kita mendapati khutbah Jumat panjang, diulang lagi, mestinya selesai diulang lagi terus. Nabi tidak begitu. Maka sesuai kebutuhan. Dan disebutkan di sini, waqad sabata 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, inna tula salati ar-rajuli wa qasra khutbatihi ma innah min fiqhi, ay alama ala fiqhihi wa dalil alayhi. والذي يؤخذ من هذين الحديثين أنه لا ينبغي للإنسان أن يحمل نفسه ويشق عليها في العبادة وإنما يأخذ بما يطيق. Maka di sini disebutkan
bahwasanya panjang salat seseorang salat Jumat dan pendek khutbahnya itu menunjukkan pemahaman dia dalam urusan agamanya. Maka di sini menunjukkan tidak boleh memaksakan diri salatnya panjang, khutbahnya panjang. Maka di sini ma'asyiral muslimin, salatnya panjang, khutbahnya pendek. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan pemahaman orang tersebut dalam urusan agamanya. Maka semua tergantung daripada kondisi. Jangan sampai khutbah belum selesai titik kemudian diberhentikan, karena berbahaya. Atau panjang yang semestinya cukup khutbah kalam baligh, itu pembicaraan yang sedikit tapi padat, itu khutbah. Dan khutbah Jumat itu memang tidak sembarang orang khutbah, karena di sana ada syarat rukun dalam berkhutbah Jumat. Di antaranya fasih, mengerti bahasa Arab. Kemudian ada di situ wajib memuji Allah, salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, perintah untuk apa? Takwa, ya. Kemudian khutbah, kemudian penutup khutbah yang kedua apa? Sama memuji Allah, kemudian salawat kepada Nabi, perintah takwa. Ini juga di sini sama, hampir sama perintah takwa, dan membaca ayat. Membaca ayat. Di khutbah pertama juga membaca ayat tentang takwa. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Dan nanti usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Kemudian khutbah, kemudian ditutup barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim, dan seterusnya. Khutbah yang kedua hampir sama dan ditutup dengan doa. Setelah itu siapa yang menjadi imam? Yang menjadi imam adalah khatib Jumat. Masjid punya imam rawatib, maka untuk sholat 5 waktu imamnya imam rawatib. Walaupun ada datang tamu, tiba-tiba orang, mas sampean mundur, iki ada tamu. Tergantung imam rawatib. Imam rawatibnya mengatakan, enggak, saya jadi imam. Terserah imam rawatibnya. Yang menentukan iqamah itu bukan muadzin. Muadzin memanggil salat. Menentukan iqamah, sekarang ada jam. Pada ada jam tergantung imam. Imam mengatakan, orang-orang dulu begitu. Iya. Orang dulu imamnya selesai ini, ayo, qomat. Iya. Kenapa imamnya? Imamnya itu dibuat patokan. Imamnya datang, salat tahiyatul masjid. Setelah itu kalau zuhur, salat 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Asar pun mereka juga 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Melihat sudah, imam mengatakan ayo iqamah. Bukan muadzin yang ngatur qomatnya. Itu. Kemudian untuk Jumat, siapa yang punya hak imam Jumat? Bukan imam rawatib, tapi khatib Jumat. Karena hadisnya apa? Idza qulta li sahibika yaumal jumu'ati ansit wal imam yakhtub. Apabila kau katakan kepada saudaramu, itu Bilal biasanya membacakan An Abi Hurairah radhiyallahu an, idza qulta li sahibika yaumal jumu'ati ansit
wal imamu yakhtubu faqad laghawt, ya. Tidak asing ucapan itu, hadis Nabi diriwayatkan dari Abu Hurairah, ya, bahwasanya Nabi bersabda, apabila kamu katakan kepada saudaramu, dengar, di saat imam berkhutbah, siapa khatibnya? Imam. Siapa imamnya? Khatib. Imam sendiri, khatib sendiri. Padahal Nabi mengatakan imamnya khutbah. Kecuali imamnya mengatakan saya ini dan seterusnya, mungkin masjid punya imam. Itu beda. Tapi kalau sudah dipisahkan, nanti takmirnya alasan apa? Imamnya tidak fasih. Ya jangan khatib Jumat. Kalau khatibnya tidak fasih, tidak layak untuk menjadi imamnya sholat Jumat, jangan diundang, jangan diminta khatib Jumat. Tapi diundang untuk pengajian saja. Karena syaratnya fasih. Khatib Jumat itu menguasai ini bahasa Arab, bacaan Al-Quran, karena dia khutbah sekaligus imam. Beda kajian yang mau jadi imam rawatibnya sudah kajian biasa, boleh, tidak ada masalah. Cuman kalau kajian imamnya mempersilahkan, Ustaz, fadhal Ustaz. Jika ada masanya, jangan saya. Ya. Tapi kalau khatib Jumat, khatibnya sudah siap jadi imam. Kalau khatibnya tidak siap jadi imam, ya sudah, tidak usah jadi khatib Jumat. Enak, karena saya juga lebih kuat mengucapkan ini karena pernah saya bicara dengan penasehat kita di masjid. Beliau orangnya lembut. Begitu kita ajukan, karena ada beberapa khatib Jumat ini idolanya jamaah, ya. Kok udah dijadwal lagi, jadwal ini idolanya jamaah masjid. Pernah kita tidak jadwalkan, takmirnya dimusuhi. Kan ada daftar, kok tidak didaftar, tidak dimasukkan jadwal. Itu akhirnya kita sampaikan kepada Allahyarham senior kita itu, kita sampaikan, Ustaz, bagaimana ini? Permohonan jamaah begini. Enggak, saat kita menyediakan untuk imam pada hari Jumat. Ditanya, loh kenapa? Khatibnya kenapa? Sakit? Atau khatibnya tua? Atau khatibnya mungkin punya sesek untuk membaca ayat, tidak bisa satu ayat panjang itu, tidak bisa? Atau bagaimana? Ustaz, untuk jadi imam kurang. Oh, tidak fasih? Iya Ustaz. Tidak usah dijadwal. Loh, saya bilang, Ustaz, bagaimana jamaah masjid kita ini menginginkan fulan. Diundang aja pengajian ba'dal maghrib, ba'dal subuh, yang dia tidak ada hubungannya dengan imam. Apalagi ini berkenaan dengan Jumat. Ini orang lembut, tapi jawabannya seperti itu. Kita tawar, enggak. Al-imam yakhtub. Ya khalas. Akhirnya kita minta untuk khatib Jumat, ya orang-orang yang imamnya sekaligus, khatibnya sekaligus imam. Tapi tetap di belakang kita siapkan cadangan imam kalau sewaktu-waktu begitu khutbah panjang, lupa minum dan seterusnya, tidak bisa mundur. Itu beda cerita. Tapi kalau karena alasannya tidak fasih, itu lain. Tapi kalau karena suara, karena capek, lelah, itu beda cerita. Makanya perlu kita sampaikan, karena kebetulan tadi berkenaan dengan khutbahnya Nabi dan salatnya Nabi untuk Jumat. Makanya kita bisa ambil pelajaran dari beliau sallallahu alaihi wasallam dalam menyikapi hal-hal yang berkenaan dengan Jumat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik
اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما اللهم لا تدع لنا في مسجدنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا عيبا إلا سترته ولا مريضا إلا شفيته ولا أقيما إلا رزقته ولا عزابا إلا زوجته ولا فقيرا إلا أغنيته ولا سؤالا إلا أعطيته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها برحمتك أرحم الراحمين اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته